Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang materi dimensi 3. Ini di bagian 1 tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Untuk di materi ini kita ada 5 topik yang harus dibahas. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis, yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang, ketiga kedudukan garis terhadap garis lain, keempat kedudukan garis terhadap bidang, dan yang kelima kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ini yang pertama tentang kedudukan titik terhadap garis. Nah, untuk yang pertama adalah perhatikan garis AB dan titik Q ya. Titik Q itu berada di garis AB ya, maka titik Q itu disebut sebagai terletak di dalam garis AB. Sedangkan yang satunya ada titik K yang terletak di luar garis AB. Jadi titik K itu tidak berada di sepanjang garis AB. Nah, ini titik K ini disebut sebagai titik yang terletak di luar garis AB. Lalu ini yang kedua tentang kedudukan titik terhadap bidang. Jadi ada bidang ABCD dengan titik P ya. Nah, titik P itu dia berada di area bidang ABCD ya. Dia terdapat di permukaan datar bidang ABCD. Maka titik P ini terletak di dalam bidang ABCD. Lalu perhatikan yang kedua, ada titik Q ya. Titik Q berada di atasnya bidang ABCD ya. Maka titik Q ini disebut sebagai titik yang terletak di luar bidang ABCD. Lalu yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis lain ya. Ini ada garis AB dan garis CD. Nah, garis AB dan CD itu berpotongan ya di satu titik. Jadi ada titik yang sama-sama dilewati oleh garis AB dan garis CD. Maka titik ini atau titik T itu adalah titik potong dari garis AB dan CD. Maka hubungannya mereka berdua adalah garis AB berpotongan dengan garis CD. Lalu yang kedua yaitu ada dua garis, yaitu garis AB dan garis KL. Garis AB dan KL tidak saling bertemu ya. Kalau itu ditarik garis lurus maka keduanya tidak akan menemukan satu titik pun gitu. Nah, hubungan ini disebut sebagai sejajar. Jadi garis AB sejajar dengan garis KL. Nah, ini masih di yang ketiga ya, tentang kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan bersilangan ya. Ada garis PQ dengan garis MN ya. Di sana seolah-olah sejajar, tetapi posisinya dia mempunyai arah yang berlawanan ya. Jadi itu ada bidang ABCD itu sebagai pembandingnya. Jadi kita melihat kondisi seperti itu disebut sebagai bersilangan. Jadi garis PQ itu bersilangan dengan garis MN. Lalu yang terakhir, yang keempat tentang kedudukan garis terhadap garis lain yaitu ada garis AB dan garis PQ ya. Ini disebut sebagai berimpit. Jadi sebenarnya itu ada dua garis gitu ya. AB-nya lebih panjang daripada PQ-nya, tapi karena dia dalam satu posisi maka dia disebut sebagai berimpit. Nah, dua garis ini seperti menjadi satu kayak gitu ya. Nah, ini yang keempat tentang kedudukan garis terhadap bidang ya. Perhatikan garis PQ dan bidang ABCD. Nah, garis PQ itu berada di permukaan ABCD tepat ya. Maka garis PQ itu disebut terletak dalam bidang ABCD. Sedangkan yang kedua yaitu perhatikan garis EF dan bidang ABCD. Garis EF dengan bidang ABCD tidak bersentuhan secara langsung. Nah, posisi ini disebut sebagai sejajar. Jadi garis EF sejajar dengan bidang ABCD. Nah, ini masih di yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang ya. Perhatikan garis KL dengan bidang ABCD.
garis KL itu menembus ya bidang ABCD. Nah, kondisi seperti ini bisa juga disebut sebagai memotong. Jadi garis KL memotong bidang ABCD. Nah, ini yang kelima, yaitu tentang kedudukan bidang terhadap bidang lain. Yang pertama, dikatakan dua bidang sejajar ya jika posisinya seperti itu. Jadi bidang itu sama sekali tidak berpotongan. Lalu yang kedua, perhatikan bidang PQRS dengan bidang ABCD. Nah, mereka saling menembus gitu. Nah, posisi ini disebut sebagai memotong. Nah, berarti bidang PQRS memotong bidang ABCD. Jadi itu saja materi kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.